Untuk kita menentukan ada kriminalisasi atau tidak, ini kan sering sekali muncul terminologinya saat ada kasus pihak yang setuju maupun tidak terkait dengan proses yang berjalan. Ini gimana Mas Hari? Ya, memang celah dari kasus ini kenapa kemudian muncul ada istilah kriminalisasi dan lain sebagainya, karena memang kalau dari prosesnya menurut saya sangat memakan waktu yang cukup lama ya. Karena saksinya yang dihadirkan juga secara kuantitas menurut saya juga too much ya. Padahal untuk kasus yang sebenarnya sesimpel ini, dan juga saya yakin dan percaya Polda Metro Jaya sudah sering menangani perkara semacam ini yang serupa, tentunya tidak perlu sebenarnya berlarut-larut begitu, sehingga tadi istilah kriminalisasi dan lain sebagainya nggak muncul, karena ini kan celah yang tercipta di dalam konteks proses yang berjalan tadi. Sederhananya adalah apa yang diperdebatkan dalam kasus ini adalah masalah ijazah. Jadi Ya. kalau ijazahnya kemudian sudah dipegang dan kemudian bisa dibuktikan, dengan saksi tadi tidak perlu, menurut saya tidak perlu terlalu banyak untuk dikejar secara target ya. Kemudian ada keterangan ahli, ada katakanlah laboratorium forensik yang memastikan bahwa ijazah ini memang asli, dan juga ada pernyataan dari pihak UGM. Case is closed menurut saya, agar tidak ada tadi istilah kriminalisasi dan lain sebagainya, karena bicara dalam pembuktian itu tidak hanya bicara quantity ya, Mbak Friska, bahwa dalam hal ini kita melihat pada kualitas alat buktinya. Kalau bicaranya adalah masalah ijazah tadi, ya poinnya di ijazah. Nah, menurut saya di situ sudah clean and clear. Kalau memang benar itu ijazahnya Pak Jokowi, berarti tidak bisa menggunakan istilah kriminalisasi kan. Tapi kalau ternyata sebaliknya, nah mungkinkah kalau kalimat kriminalisasi itu menjadi tepat atau tidak, ya silahkan nanti ditafsirkan sendiri begitu. Tapi dalam konteks ini tentu kita hanya menilai dari segi pembuktiannya saja. Tidak ada yang menurut saya barang yang benar-benar sulit kalau seandainya memang nawaitunya memang ingin memsingkat begitu ya. Saya nggak tahu apa kendalanya, karena masalah besar aja biasanya bisa dicarikan solusi sesegera mungkin kalau fokusnya ke sana begitu ya. Menurut saya itu catatan kaki dari pertanyaan tadi Mbak Friska gitu. Mas Roy, jadi sebenarnya tahapan pembuktian berikutnya yang disiapkan oleh tim Anda apa? Ya tergantung besok pertanyaan penyidik apa, itu aja. Kalau pertanyaannya masih seputar pertanyaan yang seperti yang dulu-dulu, aneh kalau kemudian ini berkas ini jadi berkas TSK pun aneh gitu. Karena apa? Dulu yang ditanyakan itu apa yang Anda ketahui tentang peristiwa tanggal 26 Maret di suatu lokasi Jakarta. Saya nggak ada di tempat itu, ya. Saya nggak hadir di situ. Nama saya pun nggak satu pun disebut di situ. Padahal selaku saksi, saya hanya bisa mengatakan apa yang saya dengar sendiri dan apa yang saya lihat sendiri. Kalau saya disuruh menceritakan orang-orang itu dan pengetahuan saya terhadap mereka, itu namanya saya melakukan testimonium di auditu. Saya mendengarkan keterangan dari orang lain. Bahkan ketika lanjut lagi ke tahapannya saya waktu sudah terlapor, tanyakan peristiwa tanggal 22 Januari, lebih mundur lagi. Jadi kalau pertanyaan masih seputar itu, saya sangat yakin kalau jaksa penelitinya nanti itu memang masih waras dan jujur, dia nggak akan lihat bahwa BAP saya itu jalan, karena akan lihat BAP-nya nggak bermutu. Karena apa? Karena nggak nyambung antara yang ditanyakan dan yang saya jawab dengan pertanyaannya yang tidak ada hubungannya dengan kasus. Kok tiba-tiba bisa dinaikkan dan kemudian jadi TSK dan kemudian bisa dikatakan saya mengedit. Satu pun materi nggak ada yang ditanyakan di situ tentang gambar, tentang ini, nggak ada. Kok bisa-bisanya saya dituduh mengedit ijazah, itu dari mana itu mengeditnya? Itu. Jadi ini masyarakat biar tahu ya, BAP yang saya tanda tangani dan yang saya sudah melaksanakan di bawah sumpah waktu itu hanya pertanyaan-pertanyaan soal tanggal-tanggal yang dimana saya tidak hadir dan tidak ada di lokasi itu. Dan itu adalah acara dari pihak lain yang seolah-olah saya dipaksakan untuk kemudian mengerti peristiwa-peristiwa itu. Ada hal yang dipaksakan dalam penyidikan ini? Saya sangat meyakini sejak awal bahwa Polri sangat profesional ya. Jadi kalaupun dibutuhkan banyak pihak yang dimintai keterangan, itu kan bentuk kehati-hatian Polri. Karena kasus ini tidak ansih soal persoalan hukum saja. Tapi tentu ada irisannya politik. Tentu yang dituding-tuding pun kan Presiden ke-7, 2 periode dan lain sebagainya. Sehingga kehati-hatian polisi itu yang kita lihat bahwa landasan profesionalismenya kan juga sudah terlihat sejak awal penanganan kasus ini. Dan saya meyakini ya tidak akan sembarang lah. Apalagi kasus yang ditudingkan Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan menjadi perhatian publik begitu luas.
aparat penegak hukum tidak mungkin juga main-main soal itu. Jadi kalau memang ada fakta hukumnya, ada bukti-buktinya, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Dan kalau misalnya diyakini sejak awal ini tidak berproses hukum, buktinya berproses hukum. Diyakini tidak jadi tersangka, jadi tersangka. Nah sekarang diyakini tidak ditahan, ya mudah-mudahan juga dalam waktu dekat kan kita lihat juga penahanannya. Dan saya menyarankan selain yang disiapkan soal materi-materi perkara, siapkan juga koper berisi baju-baju. Jadi supaya itu mempersiapkan diri Mas Roy Suryonya gitu loh secara batin, pikiran dan juga barang-barang. Dan ditahan itu nggak enak juga Mbak, nggak mudah juga. Saya rasa juga dalam posisi yang itu yang saya bilang sebenarnya posisinya agak memprihatinkan juga saya terhadap Roy dan kawan-kawan. Harusnya kan kalau ini tidak terus-menerus dilakukan dituding-tuding, tidak sampai proses hukum. Ya Jokowi tinggal tapi ini kan konsekuensinya kan gitu loh. Ini kan konsekuensinya ketika itu menuding orang dan orang merasa juga dicemarkan nama baik dan akhirnya bergeser ke banyak irisan pasal-pasal, silakan nanti dibuktikan apakah memang yang disangkakan itu sesuai dengan bukti fakta yang dimiliki oleh kepolisian. Nah, itu yang kita lihat bersama-sama gitu loh. Mas Semar bilang kayaknya akan ditahan. Apa? Iya itu kan pendapat Asmar, apakah polisi penyidik? Ya kan penyidik pun juga apakah dia seenaknya melakukan faktor subjektif. Memang ada subjektif dari penyidik kalau memang ada pasal yang itu di atas 5 tahun. Ya kan? Tapi kan itu ada hubungan kalau pasal 1 apakah saya akan melarikan diri. 2 apakah saya akan menghilangkan barang bukti. 3 apakah saya akan melakukan perlawanan. Kalau misalnya ya saya tidak akan melarikan diri. Saya kalau mau melarikan diri udah dari minggu yang lalu. Ya tapi kan enggak, orang pada bilang, pada berceloteh tuh, termul-termul tuh pada bilang, wah kalau itu nanti ke Australia pasti dia akan melarikan. Enggak, saya malah di sana mengulang bukti tentang ijazahnya yang tidak ada milik Gibran. Saya justru memastikan bahwa Gibran tuh nggak punya SMA. Saya udah ke UTS Insearch di sana, dan itu kan membuat semakin kalut gitu. Ya saya ketawa aja dan saya pulang dengan baik ke Indonesia. Saya paparkan itu satu. Kedua, menghilangkan barang bukti. Barang bukti yang mana? Ya, barang buktinya ada di media sosial semuanya. Ya, paparannya itu ada di sana dan saya tidak pernah sekalipun memposting sesuatu atau membuat dapat diaksesnya karena saya nggak punya akun, ya, saya nggak ada YouTube, nggak ada akun X. Mau diambil dari mana kalau itu bunyi pasal-pasal di ITE itu, Mbak, membuat dapat diaksesnya atau menyebarluaskan. Itu harus dari sumber, harus dari IP atau interprotokol milik saya. Lah kalau saya nggak pernah. Kalau itu disiarkan oleh Kompas. Perspektifnya Roy Suryo. Oh enggak, itu ada di Undang-Undang ITE kan jelas. Mungkin juga maling teriak maling. Oh iya, kan enggak ini bukan maling. Dalam arti maksud enggak mungkin saya juga maling pasti komentar polisi gitu tentang itu punya ukuran tersendiri lah ketika mentersangkakan. Enggak mungkin juga dia tidak punya alat yang memang itu bisa membuktikan bahwa ini sudah melanggar suatu yang tindak sudah pidana. disidik. Saya pikir itu pasti. Enggak ada satupun yang sudah disita. Itu pasti. Jadi itu kan persiapkan aja lah. Kalau perspektif Roy Suryo, oh ini enggak mungkin, ini saya enggak melanggar pasal ini. Nah, nanti kita lihat. Iya. Apa yang disampaikan Pak polisinya. Unsur-unsur dalam pasal di dalam Undang-Undang ITE saya tanyanya ke Mas Heri. Ini apa yang harus dibuktikan? Kalau pasal yang disangkakannya salah satunya adalah Undang-Undang ITE. Ya, kita kembali berfokus pada objeknya ya, Priska. Bahwa objeknya kan adalah kemudian adanya palsu, kemudian itu mekanismenya ada lewat ITE, maka penggunaan undang-undang ITE juga dilekatkan di sana. Tapi yang paling penting adalah ketika masuk ke tahap penyidikan, saat ini kan berarti sudah ditemukan tersangkanya kan, menurut versi kepolisian. Maka tentu yang kita harus ingat betul adalah proses penyelidikannya tadi itu sudah memastikan bahwa ada peristiwa hukum dan hukum yang berlaku adalah hukum pidana. Nah ini sehingga ketika masuk ke tahap penyidikan udah nggak gampang lagi. Ini tinggal dihentikan lewat mekanisme SP3 misalnya, ketentuan 09 ayat 2 KUHP, karena misalnya tidak cukup bukti dan lain sebagainya menurut pihak penyidik, atau diteruskan. Jadi pilihannya nggak ada lagi remis, tidak ada lagi tahan menahan, ya, tidak lagi dibuat menjadi lari maraton, ya, tapi lebih kepada lari sprint, jarak pendek aja, cepat selesaikan. Cepat ditahan maksudnya, Mas? Ngaco kalau ini ngaco ini. Enggak, maksudnya cepat gimana sih? Kan kalau prosesnya itu ada alat bukti kan ditahan kan ya? Buktinya bukan proses, buktinya nggak mutu itu. Maksudnya gimana? Percepat sprint ini maksudnya kalau ada alat bukti, proses tersangka, besok diperiksa, lakukan penahanan gitu maksudnya? Baru udah semenjak. Dengerin dulu Mas Herinya, gimana Mas? Lanjut dulu Mas Heri. Yang utama adalah bagi saya kepastian hukumnya tadi kan jelas secara status kan, karena tidak baik juga terlalu lama membuat kasus ini berlarut, karena bagi Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan juga ini bukan hal yang baik ya.
perlu ada kepastian hukum apakah kasus ini akan dihentikan atau diteruskan. Nah, itu kita kembalikan dalam fakta hukumnya tadi. Saya sepakat dalam hal fakta hukum nih yang harusnya kita perhatikan. Jadi fakta itu sesuatu yang nggak bisa direkayasa, nggak bisa dibuat-buat. Betul. Kalau ternyata sudah ada alat-alat bukti yang muncul, kemudian versinya Mas Suryo adalah mengatakan bahwa tidak ada editing, kan buktinya di sana, Mbak Frida. Berikan keluasaan bagi orang yang ditersangkakan tadi, yang sudah menjadi tersangka, untuk membuktikan sebaliknya. Apakah betul bahwa apa yang diketahui, apa yang dijalani, apa yang dilakukan itu sesuai dengan pemenuhan unsur deliknya atau tidak.